Oke, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang teater tradisional dimulai dari Mr. Min. Oke, pengertian teater tradisional adalah etnosi kehidupan manusia yang hadir dan berkembang di suatu daerah dengan menyesuaikan kebudayaan daerah tersebut. Kemudian biasanya cerita yang dipentaskan itu berupa kisah-kisah yang pernah berakal dan berkembang di lingkungan hidup masyarakat, misalnya mitos atau legenda. Ciri teater tradisional tidak ada naskah. Teater tradisional biasanya tidak menggunakan para pelaku hanya diberi garis besar daripada bos. Mereka berbicara secara spontan mengikuti pembicaraan pelaku lain. Oleh karena itu, pelaku dituntut bisa berimprovisasi. Jika tidak bisa jalannya, menunjukkan apa secara dalam. Dan yang kedua, persiapannya ada. Pada umumnya, teater tradisional tidak memiliki perencanaan yang formal dan tidak ada jadwal secara rinci. Persiapan latihan dan pertunjukan dilakukan secara sederhana. Dekorasi tata rias, tata busana, tata lampu, dan tata musik dipersiapkan secara sederhana. Dan selanjutnya ada ceritanya penonton. Cerita teater tradisional biasanya menonton beragam dan ada bervariasi seperti bentuk variasinya di depan Indonesia. Biasanya ceritanya diambil dari cerita rakyat dan tempat seperti rakyat, dongeng kaya atau cerita keturunan negara setempat. Ini berbeda dengan teater modern dan ceritanya lebih bervariasi. Satu lagi teater yang mengenalkan teater tradisional bersifat fleksibel, artinya itu bisa dilaksanakan di mana saja. Teater tradisional tidak membutuhkan tempat khusus, bahkan bisa menyatu dengan masyarakat. Hal ini disebabkan karena teater tradisional tidak membutuhkan kelengkapan yang kompleks. Apa ini? Unsur-unsur teater tradisional. Satu, tema adalah gagasan atau pikiran pokok yang diangkat dari dasar rujukan bagi pertunjukan drama. Dan yang kedua, plot adalah rangkaian peristiwa atau jalan kisah dalam drama. Plot terdiri atas konflik yang berkembang secara bertahap. Yang ketiga, latar adalah tempat dan suasana yang terjadi suatu adegan di atas panggung. Pengelompokan dalam teater, pengelompokan dapat dikelompokkan di dalam 3 macam, yaitu sifat baik tokoh dalam cerita, lalu ada pula sifat dan tokoh yang selalu menentang, serta ada sifat penengah dari kedua pihak yang sedang berseteru. Ide dan pesan dalam pertunjukan harus bisa dituliskan oleh tulis dan diimplementasikan di atas panggung oleh pemeran agar penonton bisa menangkap pesan yang disampaikan melalui pertunjukan. Oke, selanjutnya teater rakyat. Teater rakyat sama halnya seperti tradisional, yaitu improvisasi, sederhana, spontan, dan ditunjukkan dengan rakyat. Contohnya antara lain Makro dan tersebut di daerah Riau dan Kalimantan Barat, Rantai dan Papua di Sumatera Barat, Toprak, Sulawesi, Sulawesi, Jawa Tengah, dan lain sebagainya. Selanjutnya teater klasik. Sifat teater ini sudah makan, artinya segala sesuatu sudah teratur dengan cerita, rangkaian wajib, penunjukan yang memadai dan tidak lagi dilakukan rakyat atau penontonnya. Akhirnya jenis teater ini dari pusat kerajaan relatif tampak dalam jenis teater ini. Contohnya wayang kulit, wayang orang, dan wayang golek. Selanjutnya ada teater transisi. Teater transisi merupakan teater yang berkembang dari teater tradisional, tapi gayanya dan dipengaruhi oleh teater barat. Jenis teater seperti komedi Istanbul, Sandiwara dan Zena, Simulat dan sebagai contoh. Pola ceritanya sama dengan atau tertungkap, tapi jenis ceritanya diambil dari dunia modern. Musik, dekor, dan properti lainnya menggunakan teknik barat. Pelakon adalah orang yang memainkan peran tertentu dalam suatu cerita aksi panggung.
acara televisi atau film. Biasanya pelakon paling dididik atau dilatih secara khusus untuk melakukan penganggaan karakter tersebut. Kadang orang pelakon, protagonis, tokoh protagonis adalah karakter dengan watak yang sesuai oleh pembuatannya. Biasanya tokoh ini memiliki watak yang baik dan positif. Tidak hanya itu, tapi watak protagonis ini hampir sempurna karena memiliki tiga dermawan, rendah hati, pemikiran, kawan, sendiri dan lain sebagainya. Dua, antagonis. Karakter selanjutnya ada antagonis yang merupakan tokoh dengan watak dimensi pembaca. Kenapa dimensi pembaca? Karena tokoh ini banyak digambarkan dengan sikap berurutan negatif, misalnya pendendam, sombong, iri, pamer, ambisius, dan lain sebagainya. Sekalipun begitu, ada beberapa tokoh antagonis yang memiliki sifat baik, senyawa. Ada deh. Antagonis adalah karakter yang akan membantu dalam cerita, baik sebagai tokoh protagonis maupun antagonis. Karakter yang dimiliki oleh antagonis disesuaikan dengan penciptaan tokoh dalam masing-masing. Karakter hiburan bisa menempatkan tokoh utama yaitu protagonis dan biasanya memiliki sifat lengkap. Jadi pemeran ini tidak terlalu memegang peranan penting sebab sifatnya hanya tokoh utama. Selanjutnya perkembangan teater tradisional di Indonesia. Teater tradisional Indonesia dimulai sejak zaman dan sejak sebelum zaman itu. Pada awalnya teater tradisional merupakan bagian dari suatu festival ataupun upacara adat istiadat masyarakat setempat. Selanjutnya ada bentuk teater tradisional di Indonesia. Yang pertama ada wayang. Wayang sangat berarti bayangan, gambar atau cerita mengenai manusia, binatang, para dewa, dan juga raksasa yang halus, jahat, kuat, dan juga lucu. Selanjutnya karena dan hewan. Yang selanjutnya itu ada gamelan. Gamelan merupakan salah satu bentuk teater tradisional masyarakat di Sumatera Barat. Memandang merupakan salah satu bentuk teater tradisional di Kalimantan Selatan. Tongsar merupakan salah satu bentuk teater tradisional masyarakat di Jawa Barat. Tokoh-tokoh pendiri teater di Indonesia yang pertama ada Media, Vincent Oya, Teguh Karya, dan lain-lain seperti kita dengar. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.